Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja guys. Kali ini guys, saya akan mengambil satu topik di mana topik ini sesuai dengan komentar yang diberikan terhadap diri saya. Mungkin bisa mewakili terhadap diri kamu atau tidak mewakili terhadap diri kamu. Yang dimana topik yang akan saya ambil ini, apakah ada suatu unsur black magic yang terjadi terhadap diri kamu? Kita akan sama-sama melihat. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki, dan semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu. Kita akan sama-sama melihat guys, apakah ada unsur black magic yang sedang mengendalikan diri kamu atau memang tidak ada. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Apakah topik yang saya katakan tadi masih kamu rasakan atau memang ada unsur dari hal tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi guys, muncul kartu Nine of Swords. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara dan mengisyaratkan terhadap 9 pedang yang menusuk satu orang. Dimana ketika 9 pedang ini menusuk satu orang atau 9 pedang ini mengarah terhadap satu orang yang saya fokuskan terhadap diri kamu, membuat diri kamu merasa sangat kacau. Bukan hanya merasakan situasi kekacauan, akan tetapi diri kamu pun untuk saat ini yang saya lihat dan yang saya rasakan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu terima, semuanya bersifat sangat negatif. Baik secara diri kamu pun melakukan suatu aktivitas ataupun melakukan istirahat. Saya melihat ada yang muncul di dalam pemikiran kamu di sini. Atau memang di saat diri kamu sedang beristirahat, ada sesuatu hal yang sedang dikirimkan.
Nine of Swords, 9 pedang. Pedang tersebutlah yang saya kategorikan sebagai situasi kekacauan. Apakah mungkin kekacauan ini dari beberapa energi yang berada di samping kamu, atau memang kekacauan ini berasal terhadap energi di masa lalu kamu, atau memang kekacauan ini yang sengaja dibuat agar diri kamu tidak berada di dalam situasi yang nyaman. Unsur kesengajaan, guys. Karena memang ada beberapa energi yang saya lihat untuk saat ini tidak suka dengan apa yang kamu rasakan. Seakan-akan energi tersebut mengharuskan diri kamu untuk berada di dalam situasi yang tidak stabil. Walaupun diri kamu berada di dalam kestabilan, itu hanya beberapa hari saja. Setelahnya muncul lagi situasi kekacauan. Kacau, sembuh. Sembuh, kacau. Penyakit, hilang. Hilang, timbul. Begitu-begitu saja, guys. Seperti ada unsur permainan yang sedang dimainkan terhadap energi kamu. Ini yang saya lihat, ini yang saya rasakan berdasarkan apa yang saya pegang. Saya tidak mau mendahului Sang Pencipta. Ini yang saya rasakan, guys. Situasi yang benar-benar kacau. Baik dari sisi keuangan, kacau. Baik dari sisi pekerjaan, yang seharusnya diri kamu menerima suatu pemikiran atau harapan yang sesuai dengan ekspektasi kamu, akan tetapi tidak kamu dapatkan. Itu dia, guys. Nah, kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kartu kedua ini, seakan-akan diri kamu hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat, yang dimana satu tempat ini membuat diri kamu tidak tahu harus berbuat apa. Ketika diri kamu ingin melakukan ini, kamu tidak mendapatkan hasilnya. Ketika diri kamu ingin melakukan hal yang lain, begitu juga kamu tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu. Hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat, yang dimana tempat itu kembali terhadap situasi kekacauan. Naik, turun, turun, naik, kiri, kanan, kanan, kiri, berputar-putar seperti itu saja, guys. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu yang berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, dengan kemunculan kedua kartu yang sebelumnya, di saat diri kamu sedang merasakan suatu kekacauan dan kamu tidak tahu harus berbuat apa, saya melihat selalu saja ada pertengkaran yang timbul. Selalu saja ada pertengkaran yang kamu terima di sini. Dimana ketika pertengkaran ini yang kamu terima, seakan-akan kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan seakan-akan pertengkaran itu
kamu merasakan tidak melakukannya dan tidak membuatnya. Selalu timbul pertengkaran ini, guys. Dari rasa pertengkaran itulah saya melihat ada situasi yang benar-benar membuat perasaan kamu sangat sensitif. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan ketiga kartu ini, mungkin ada memang beberapa energi yang sengaja mempermainkan energi yang kamu miliki, di mana ketika energi kamu dipermainkan, tujuannya hanya untuk mencari suatu keuntungan. Karena memang energi yang mempermainkan diri kamu, seseorang yang penuh dengan kemanipulatifan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Pisces-nya, dengan kemunculan ketiga kartu ini, ada hal yang sangat misterius, di mana hal yang sangat misterius itu ingin kamu cari tahu, tetapi diri kamu tidak sanggup. Di sisi lain, hal misterius itu berusaha untuk membuat diri kamu berpikiran secara negatif. Terpaksa saya melihat di sini diri kamu, guys, selalu berpikiran negatif. Saya mengerti dan saya pahami bagaimana kondisi kamu dengan keadaan yang pernah kamu terima. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, mungkin untuk saat ini ada situasi yang mengharuskan diri kamu harus bisa berpikiran secara jernih di sini. Ada situasi yang saya lihat mengharuskan diri kamu berpikiran secara cerdas dan mengharuskan diri kamu berada di dalam zona kesensitifan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini pun berbicara terhadap sisi emosional yang selama ini kamu simpan. Kemunculan kartu Queen of Cups berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata Queen of Cups. Ada situasi yang membuat diri kamu di sini benar-benar merasa sangat emosional. Apakah mungkin rasa emosional kamu ini terhadap energi di masa lalu kamu karena memang diri dia sudah melakukan suatu pengkhianatan? Di sisi lain, apakah mungkin rasa emosional yang kamu simpan untuk saat ini karena memang ada beberapa energi yang telah memperlakukan diri kamu seenak-enaknya dan telah memberikan diri kamu suatu manipulatif? Ini dia, guys. Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kedua kartu sebelumnya menjadi 4 kartu yang saya pegang ini, seakan-akan keempat kartu ini mengisyaratkan dan berbicara sepertinya ada unsur di luar dari akal sehat yang sedang dipermainkan terhadap diri kamu, sehingga diri kamu hanya berada di dalam satu tempat yang dimana tempat itu membuat kamu sangat kacau dan sensitif dan emosional. Kamu hanya bisa berputar-putar seperti itu saja, guys. Ketika diri kamu ingin mendapatkan suatu kemajuan, justru kemajuan tersebut tidak kamu dapatkan. Ketika diri kamu ingin mendapatkan suatu keuangan yang berlimpah, justru keuangan itu hilang tiba-tiba. Ketika diri kamu mendapatkan suatu pasangan yang dimana pasangan itu benar-benar menyayangi kamu, akan tetapi
Diri dia pergi meninggalkan diri kamu tanpa ada suatu kejelasan. Saya tidak tahu di sini apa maksudnya. Seakan-akan mengharuskan diri kamu tidak boleh menikmati suatu kebahagiaan. Apa yang pernah kamu perbuat di masa lalu sehingga hal ini kamu terima? Luar biasa, saran saja guys. Kita lihat kartu berikutnya, The Empress. Kartu yang berbicara terhadap sisi keibuan, kartu yang berbicara terhadap seseorang yang ingin menyendiri, kartu yang berbicara terhadap seseorang yang ingin menunjukkan sifat aslinya. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya guys, dan meletakkan kartu The Empress ini di sini, mungkin yang membuat diri kamu untuk menenangkan pemikiran dan perasaan, karena memang faktornya dari situasi kekacauan, dari situasi emosi, dari situasi sensitif, dari situasi yang tidak tahu harus berbuat apa. Keempat kartu itulah faktor utama yang membuat diri kamu, saya ingin tenang, saya tidak mau diganggu. Di sisi lain, keempat kartu ini pun menjadi faktornya kamu ingin menunjukkan siapa sifat asli kamu. Kita lihat kartu di bagian ketiga. Apakah di bagian ketiga ada kartu yang menggambarkan perihal black magic? Kalau seandainya ada menggambarkan situasi black magic, berarti situasi apa yang saya katakan tadi itu semua faktornya dari black magic. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Eight of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Eight of Pentacles ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang sedang fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Seseorang yang sedang berusaha terhadap apa yang dia rencanakan. Kalau saya lemparkan terhadap energi yang kamu miliki, bisa saja untuk saat ini atau untuk kedepannya, apa yang sedang kamu rencanakan, apa yang sedang kamu fokuskan, itu akan membuat diri kamu mendapatkan suatu kebahagiaan. Eight of Pentacles berbicara terhadap sisi keuangan, bukan berbicara terhadap sisi perasaan. Kamu masih ingin mendapatkan suatu kemajuan dari segi materi, bukan kemajuan dari sisi perasaan. Kalaupun memang diri kamu ingin mendapatkan kemajuan di dalam sisi perasaan, saya yakin dan percaya itu hanya beberapa persen. Karena untuk saat ini diri kamu lebih fokus terhadap rasa tanggung jawab dan lebih fokus terhadap kebutuhan, bukan fokus terhadap orang yang ingin datang. Kalaupun seseorang ingin datang, diri kamu lebih mementingkan apakah ini orang bisa membantu diri saya atau memang membawa diri saya ke dalam kehidupan di masa lalu yang penuh dengan rasa sakit hati. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Three of Swords. Wow, ada apa ini? Seseorang yang fokus, tetapi ada kartu yang menunjukkan rasa sakit hati. Rasa sakit hati apa ini? Kita lihat kartu terakhirnya guys. Najubila Minjali, keluar juga kartunya, kampret. Wow, muncul kartu The Moon.
Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Saya tidak menarik terhadap 3 zodiak, yaitu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini mengartikan dua arti. Arti pertama, hal misterius. Arti kedua, hal yang tidak bisa dilihat oleh mata tetapi bisa dirasakan oleh tubuh, dengan kategori mistik, black magic. Di sisi lain, kemunculan kartu The Moon ini suatu kartu yang berbicara terhadap permainan di malam hari. Kalau saya mengkaitkan terhadap munculnya kartu Eight of Pentacles dengan kemunculan kartu The Moon, mungkin seseorang, apakah benar atau tidak, semuanya saya serahkan terhadap kekuasaan yang Maha Kuasa. Saya melihat ada seseorang yang sedang fokus terhadap energi yang kamu miliki, di mana ketika seseorang ini fokus terhadap energi yang kamu miliki, permainannya di malam hari. Kamu bisa menelaah sendiri apa yang saya katakan, permainan di malam hari. Yang dimana ketika permainan itu dilakukan hanya untuk membuat diri kamu berada di dalam situasi kacau, berada di dalam situasi yang berputar-putar, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus melakukan apa. Bukan hanya itu saja, tetapi diri kamu merasa sangat emosi. Ada seseorang yang sedang fokus ini terhadap energi yang kamu miliki, guys. Jadi saran saya cuman satu: tenangkan sisi batin kamu, tenangkan sisi pemikiran kamu, perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta. Lagi-lagi, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu hanya sebagai prediksi, bukan sebagai acuan yang mendahului Sang Pencipta. Sebagai prediksi, guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.